Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Nursiawan dari 178 kelas taktik psikologi. Saya akan membahas dengan tema work life Islam dalam perencanaan dan krisis kemanusiaan. Dalam data mengenai krisis kemanusiaan dalam tahun 2017, krisis kemanusiaan di global yaitu di Kongo, Sudan, Somalia, dan Suriah, Yaman, Palestina. Akibat krisis kemanusiaan maupun bencana alam yaitu angin topan di Karibia, bencana kekeringan di Nigeria, Sudan Selatan dan Somalia. Dampak dari krisis kemanusiaan yaitu meningkatnya jumlah pengungsi karena ada konflik, krisis karena kelaparan, kekurangan air bersih, dan kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan. Terjadinya bencana dapat menjadikan manusia meningkatkan kemanusiaan dengan wujud kepedulian. Di sisi lain juga menimbulkan krisis kemanusiaan. Apa penyebab munculnya fenomena demikian? Persepsi menimbulkan bencana dan respon masyarakat. Pada waktu yang sama juga dapat terjadi kebalikannya, yaitu persepsi yang keliru dulu saat mengalami bencana, yaitu selalu pesimis, yaitu apakah kita bisa selamat dari bencana. Terus munculnya bencana itu responnya itu kebalik, yaitu keliru. Responnya itu tidak tenang, panik dan panik. Responnya panik. Pandangan awam di sebagian masyarakat mengenai bencana yaitu bencana sebagian masyarakat dipahami sebagai hukuman atau bala perbuatan maksiat dilakukan oleh manusia. Persepsi demikian dapat menjadikan korban mengalami bencana ganda. Sekarang work life Islam. Work life pada sisi lain manusia dalam work life Islam, pada sisi lain manusia juga harus bertanggung jawab saat terjadinya bencana, sebab manusia dijuluki sebagai khalifah di bumi. Di dalam masyarakat menganggap bencana adalah azab, itu harus diluruskan. Kalau ada masyarakat yang memiliki persepsi seperti itu, terdapat arti bencana, yaitu
Yang pertama, bala yaitu ujian yang mengangkat derajat seseorang jika ia mampu melewatinya dengan baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan tawakal. Bala dapat meningkatkan keimanan, memperkokoh ketaatan seorang hamba. Terdapat 3 artian bencana. Yang pertama sudah disebutkan tadi. Yang kedua, bencana juga diartikan sebagai hukuman atau iqab. Jika manusia melampaui batas dengan melanggar aturan oleh ajaran agama atau Tuhan, yaitu contohnya meliputi mengeksploitasi sumber daya alam sehingga merusak dan akibatnya dapat menjadikan longsor atau banjir dan mengganggu keseimbangan alam. Yang ketiga adalah pembinasaan atau azab. Bencana ini adalah apa yang terjadi pada umat terdahulu yang menolak ajakan dari. Azab adalah bencana yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak mengikuti ajaran dari Nabi untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala Nabi itu menyerukan keimanan suatu kaum, kian asik dengan kekufuran sebagai respon ke ketidakpatuhan secara keseimbangan, maka Allah menghukuminya dengan azab. Dalam surat Al-An'am 59 terdapat arti tidak ada peristiwa yang terjadi di alam melainkan tanpa izin dari mendapatkan izin dari Allah dan kehendak dari Allah. Itu tidak akan terjadi bencana alam jika tidak mendapat izin dari Allah dan kehendak dari Allah. Surat Al-Hadid ayat 22 berbunyi bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia sudah dituliskan di dalam kitab Lauhul Mahfud. Bencana alam dapat diartikan juga berdasarkan ketetapan Allah adalah takdir dan terjadi faktor alam dan manusia. Perlu mengenali resiko bencana, berprasangka baik kepada Allah. Faktor bahayanya juga mengenai alam dan olah. Faktor bahayanya juga dapat difaktorkan seperti alam, non-alam, dan sosial, meliputi geologi, hidrometeorologi, biologi, teknologi, sosial, lingkungan, dan lain-lain. Memaknai bencana juga ada tahapannya, yaitu mengenai
cara pandang dan menyikapi. Juga ada ilmunya, yaitu ilmu teologis, sosiologis, dan reaktif, antisipatif, dan teknis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.